Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi khalaqal ardo was samawat. Alhamdulillahilladzi alimal asarat. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan tausiah ini tentu mengawalinya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan juga selawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Dan ini selalu kita ucapkan kata-kata alhamdulillah dan juga sholawat sebagai satu ungkapan rasa syukur dan juga berterima kasih kita kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita hadir juga karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, keluangan waktu. Jadi kita harus bersyukur dan senantiasa berterima kasih. Dan ucapannya adalah alhamdulillah. Jadi kalau kita dengar para penceramah memulai sambutannya, para pejabat memulai sambutannya itu dengan alhamdulillah. Karena Rasulullah juga mensunahkan kita sebelum memulai suatu perkataan maka mulai dengan baca alhamdulillah dan juga sholawat. Ini juga membuat kita agar tetap on the track dalam jalan yang benar. Kadang-kadang kita pulang kantor marah-marah sama istri, atau istri pulang kantor marah-marah pada suami. Kadang-kadang gak jelas apa dimarahin, tau-taunya ternyata dapat insentifnya sedikit. Ya Pak Zai, dapat insentifnya sedikit, marah-marah. Nah sekarang pertanyaan, perlu marah gak? Dengan marah, Bapak Ibu senang apa bahagia? Coba ditanya. Kalau marah itu senang atau bahagia? Kalau marah itu susah apa senang? Susah. Baru dijawab ya, kalau tadi nggak dijawab ya. Tapi kenapa mau susah? Ada orang yang mau susah? Ada nggak orang yang mau susah? Ya nggak ada, masa ada orang mau susah hidupnya. Pasti ingin senang. Terus kenapa marah-marah? Loh sebabnya apa? Insentifnya kurang. Nah kembali dengan apa yang saya katakan, karena dia nggak bersyukur. Insentif kurang. Padahal pegawai saya di Pemprov mau gantian tiap tahun jadi pegawai DPKD. Mau gantian menjadi pegawai DPKD. Udah ada yang protes sama saya. Pak gantian lagi lah Pak. Kami ini jangan di dinas-dinas yang lain, gantian ke DPKD juga. Kenapa? Kenapa? Karena di DPKD ada uang insentif, yang lain nggak ada. Harusnya bersyukur, bukannya marah-marah. Dapatnya sedikit dibanding tahun lalu misalnya, dan lain-lain sebagainya. Baik, itu ucapan alhamdulillah. Jadi banyak yang kita perlu koreksi dalam kehidupan kita dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, hari ini tausiahnya mungkin saya akan beri judul dengan judul Jagalah Kebersihan. Ini kalau Bapak Ibu mendengar judul ini, Pak Irwani kok kayak petugas kebersihan atau kayak mau sosialisasi perda tentang kebersihan lingkungan hidup. Apa kaitan dengan tausiah? Nah, saya ingin menekankan kalau ada yang pikir begitu, berarti ada di antara kita yang berpikir Islam itu cuma ngurusin sholat. Ini bulan Ramadan puasa, cuma ngurusin puasa atau zakat dan haji. Tapi saya ingin tekankan, Islam adalah agama yang syamil, lengkap, mutakamil, sempurna, kafah, utuh, komprehensif. Itu Islam.
Jadi dari mulai kita bangun tidur, bekerja, kemudian tidur dan bangun lagi, 24 jam, itu ada yang ngatur, yaitu Islam. Termasuk kebersihan. Jadi Al-Quran juga bicara kebersihan. Dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, bicara juga tentang kebersihan. Kalau sudah bicara tentang kebersihan, maka dampaknya adalah untuk kita. Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada orang sakit malaria, kena nyamuk. Sebabnya karena nggak bersih, sampah. Air dibiarin tergenang lama, muncul nyamuk. Nyamuknya hinggap di badan kita, sakit. Akhirnya kita ke rumah sakit. Mata kita memandang kotoran, tidak merasa senang karena nggak bersih, juga menjadi susah. Kebanyakan kotoran nggak dibersihkan, hujan sedikit terbawa masuk banda, masuk got, tertutup gotnya, banjir. Kemudian sampah berserakan, bau. Jadi itu dampak negatif. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita bersih. Bahkan dalam hadis Nabi itu jelas betul. Ya, an-nadzafatu minal iman. Dikaitkan langsung kebersihan itu dengan iman. Jadi nyangkut langsung, berhubungan. Jadi tidak ada alasan kita nggak bicara kebersihan dalam Islam. Justru Nabi menyebutkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Atau an-nadzafatu syatrul al-iman. Sama juga, cuman dalam redaksi yang berbeda. Di hadis Nabi ternyata sebagian dari iman. Jadi kalau kita sudah menjalankan kebersihan, kita sudah menjalankan keimanan. Dan tentu balasan yang Allah berikan juga sama dengan ibadah dan amal soleh lainnya, karena itu berdampak positif kepada kita. Jadi dalam Al-Quran juga sama, atau dalam surat yang lain juga disebutkan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Intinya Allah mencintai orang yang berbuat bersih, yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Bersih dalam Islam tidak fisik saja, tapi rohani juga harus bersih, luar dalam. Jadi di luar fisik bersih, nggak ada kotoran, asri pandangannya, tanaman, tumbuh-tumbuhan, kemudian aksesoris di rumah, kemudian di kantor. Tidak hanya fisik, tapi juga rohani bersih. Apa rohani bersih? Dari sampah-sampah rohani. Apa sampah rohani? Hasad, iri, dengki, cemburu, sombong. Itu adalah sampah. Kalau sampah berserakan di hati kita, lama-lama menumpuk, maka hati kita jadi sakit. Sama juga dengan kamar tidur kita, baju berserakan, sampah berserakan, kotoran berserakan, makanan pun berserakan pula di kamar. Akhirnya bau, kita nggak nyaman, muncul penyakit nyamuk dan sebagainya. Akhirnya kita kena sakit. Jiwa kita sama juga, dipelihara hasad pada diri kita, dibiarkan iri pada diri kita, dibiarkan pula dengki, apalagi sombong, kemudian takabur. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan itu, tidak jujur, berkata bohong, dusta, tidak amanah. Itu sampah-sampah yang kemudian tidak hanya fisik yang kotor, hati juga kotor. Akibatnya apa? Kalau hati sudah kotor, sakit. Sakitnya hati apa? Stres, depresi, akibatnya stroke, hipertensi. Apa hipertensi tahu? Ya, darah tinggi, jantung. Itu dampak dari sakit hati. Yang hatinya terisi dengan sampah-sampah
yang tidak dibersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkan hati? Dengan berzikir. Ya, dengan berzikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir pada hati ini tenang, tentram, karena bersih dengan berzikir kepada Allah, disapu. Kotoran-kotoran disapu. Nah, padahal kan tadi juga sudah saya katakan, kita ini hidup ingin bahagia. Nggak ada yang kita hidup ingin susah. Tapi yang herannya, ada orang di sekitar kita memelihara kesusahan. Dengan cara apa? Iri sama orang, dengki sama orang, menyombongkan diri, bakato, mengatakan labi-labiah, mau taurang, dan sebagainya. Jadi karakter. Jadi hobi dan kesenangan dia untuk melakukan hal-hal yang tadi, yang sebetulnya akan berdampak hati dia terkotori dan membuat dia tidak senang. Ibu-ibu, bertamu jo ibu-ibu, alah, mau taurang, si anu begini, si anu begini, si anu begini. Akhirnya ngomongin orang. Boleh nggak ibu? Yang jelek diomongin. Itu dipelihara. Kebiasaan begitu. Kemudian akibatnya hati jadi kotor. Datang temennya. Ibu-ibu kok kalau batamu mengecen orang saya. Lain itu bu, si anu tuh aku anyong ngece orang oleh. Iku satu loh, tapi katanya nggak ingin ngomongin orang. Nah, ini dipelihara. Nah, oleh karena itu kebersihan, baik kebersihan rohani, kebersihan jasmani, kebersihan lingkungan, itu adalah perintah dari Allah dan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yang kemudian hasil dari kebersihan yang kita lakukan berdampak positif. Kalau tidak kita lakukan berdampak negatif. Setiap perintah Allah dan Rasulnya kalau dikerjakan pasti ujungnya kebaikan. Sebaliknya, kalau melanggar perintah Allah, ujungnya keburukan. Kebersihan itu hal-hal yang bagian kecil dari lingkungan hidup. Budaya, karakter, perilaku, kebiasaan, kebersihan harus muncul pada kita. Dan kemudian dampak kebersihan itu luas sekali. Nah, kalau yang lebih luas, lingkungan hidup hancur, kotor tadi mengenai kebersihan. Kalau hancur, kita hutan-hutan dibabat, akhirnya jadi longsor. Hutan-hutan dibabat, akhirnya banjir bandang. Kemudian hutan-hutan kita nggak tanam, akhirnya kekeringan, kita tidak bisa minum karena air nggak ada. Kemudian alam ini dirusak, hutannya hilang simbiosis mutualisme pada makhluk yang ada di hutan, sehingga singa turun ke rumah-rumah penduduk makan orang, muncul bencana karena kita tidak menjaga lingkungan. Sistem yang ada diputus oleh kita dengan cara merusak. Akhirnya apa yang terjadi? Perubahan iklim, pemanasan global merusak lingkungan dengan membakar minyak, membakar BBM dalam industri-industri, sehingga muncul pemanasan global merusak lingkungan. Akibatnya cuaca nggak beraturan. Kadang hujan, kadang panas. Ketika musim hujan panas, ketika musim panas hujan, ketika hujan berketerusan, ketika panas berketerusan, nggak jelas. Karena apa? Kita merusak lingkungan yang berdampak kepada atmosfer, dan itu akhirnya akan muncul malapetaka yang besar. Ini besarnya Bapak Ibu, sehingga di negara-negara musim, 4 musim, saljunya sampai sekian meter. Pesawat nggak bisa turun, akibatnya terganggu aktivitas. Rusak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film yang menggambarkan tentang pemanasan global, ternyata bentuk kiamat terjadi. Itu apa? The Day After Tomorrow, menggambarkan tokoh-tokoh ilmiah
para pakar tentang lingkungan hidup yang membicarakan tentang bagaimana dampaknya kerusakan lingkungan dan alam, ya akhirnya merubah cuaca dan iklim, akhirnya bisa membuat negara dan dunia hancur dengan terjadinya gelombang lautannya begitu dahsyat, lebih lagi dibandingkan tsunami dan sebagainya. Ini yang besar-besar Bapak Ibu. Nah, yang kecil-kecil yang kita lakukan untuk lingkungan hidup, yang kita jaga, bersihkan lingkungan hidup kita, supaya kita mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan hati dan juga menjaga kebersihan fisik dan lingkungan. Semoga itu semua akan berdampak baik kepada kita, karena ini juga merupakan perintah Allah, perintah Rasulnya untuk tetap dalam keadaan bersih. Terima kasih. Mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.